Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya akan mendemokan cara menggunakan osiloskop Trio ya. Jadi saya akan menggunakan osiloskop Trio yang saya punya, Trio 30 MHz osiloskop CS1577. Ini kalau Anda ingin mencarinya dari internet seperti apa spesifikasi dan lain-lain. Jadi secara singkat saya jelaskan, ini sebenarnya adalah pinjaman ya. Ini pinjaman dari teman saya yang baik hati sekali, teman ngoprek yang kayak saya kenal di Jakarta ini. Dan dia dengan sukarela menyerahkan ini, dikirimkan ke saya karena dia juga banyak alatnya dan saya membutuhkannya. Jadi saya bisa berguna ini sebagai alat eksperimen saya. Wah, tentunya saya berterima kasih sudah dipinjam ini alat ini. Karena kalau kita beli sendiri ya tentunya ini harganya juga sekarang sudah murah ya, osiloskop seperti ini. Paling di angka level 1 jutaan sudah dapat gitu. Baiklah, langsung saja kita menuju ke osiloskop kita ini. Ini beratnya kalau nggak salah sekitar 20 hingga 30 kilo ya. Begitu. Kemudian ini sekarang posisinya masih off dan kita pengen ukur juga nih berapa sih penggunaan daya ketika dia hidupkan. Nah, saat ini sudah ada nih untuk power meter saya. Ini power meter saya ini. Kemudian saya akan hidupkan osiloskop ini. Ini tinggal untuk power sudah masuk. Kemudian tinggal dihidupkan. Kemudian ini bisa untuk iluminasi, ini untuk backgroundnya ini illumination. Kita tunggu beberapa saat hingga garisnya keluar. Tuh. Jadi pada posisi ini sekitar ini ya 33 watt, 34 ya, 34 jadi penggunaan daya daripada sebuah osiloskop Trio CS1577. Ini barang lama, barang jadul. Kemudian kita akan menuju ke display di sini. Display ini seperti TV ya, seperti TV. Jadi dia kita gunakan untuk melihat sinyalnya itu seperti apa. Kemudian untuk ini, untuk garisnya ini bisa dari posisi ini kita geser-geser pindah ya. Nah seperti ini. Ini posisi sekarang saya hanya menggunakan satu channel ya. Tuh. Ini bisa kita dari position ini untuk posisi atas bawah vertikal ini bisa kita atur nih untuk garisnya ya. Ini bisa kita atur garisnya, bisa kita pindah gitu kan untuk menempatkan. Kemudian kalau dari sini ini adalah untuk pengaturan fokus, intensity, ini lebih ke untuk setting layar ya. Jadi ini saya nyetel TV hitam putih zaman dulu kan ada brightness sama kontrasnya itu. Begitu. Trace rotation ini berguna, ini bisa diputar nih, bisa dimiringin ini untuk menempatkan garis vertikal ini agar tetap lurus ya, untuk meluruskan dengan garis ini. Begitu. Kemudian standar ya untuk input BNC ya, menggunakan input BNC ini dia boleh dimuati, dia punya impedansi itu 1 mega ohm ya, atau alias 22 pf gitu kan. Sebenarnya secara basic harusnya kalau kita akan melakukan percobaan osiloskop itu harusnya ada ini ya, harus ada signal generator ya. Tetapi saya untuk signal generator audio saat ini tidak punya ya yang presisi ya. Kalau signal generator abal-abal kita bisa gunakan handphone. Kemudian di sini untuk input BNC ini kita harus ada probe ya. Harusnya ada probe yang buatan pabriknya gitu, tapi saya belum punya. Jadi saya menggunakan probe buatan sendiri seperti ini. Kemudian di ujung-ujungnya ini kita kasih resistor ini. Kalau nggak salah ini nilainya
bervariasi ya. Ini kalau nggak salah ini 10 kilo ohm ini. Jadi banyaklah literasi di internet bagaimana cara membuat probe DIY ya. Tapi kalau membuat DIY tentunya presisinya tidak bagus ya. Ini harusnya seperti ini. Kenapa kalau kita menggunakan probe? Agar nanti akurasinya bisa terjaga ya. Jadi sebenarnya untuk osiloskop itu adalah sebuah voltmeter saja pemirsa, anggaplah. Jadi disederhanakan saja, anggaplah bahwa sebuah osiloskop itu adalah voltmeter. Tak lebih dari voltmeter dengan display layar seperti TV hitam putih seperti ini begitu. Kemudian di sini kan ini ada volt per division nih. Nah, ini menandakan ini cara untuk batas ukurnya ya. Misalkan ini di posisi sekarang untuk maksimalnya 5 volt. 5 volt per division berarti satu kotak ini 5 volt. 5 volt. Satu kotak ini 5 volt. Kemudian ini untuk ininya kita bisa cepatkan ya untuk garisnya ya. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah saya katakan bahwa ini saat ini untuk posisi volt per divisionnya di 5 volt ya, berarti batas ukurnya 5 volt anggaplah. Maka signal nanti akan berfluktuasi. Kalau misalkan itu 5 volt maka harusnya ada di garis ini sampai ini saja nih, garis atas dari garis hijau ini, kemudian sampai sini saja. Jadi kalau misalkan sinyal lebih besar begini di atas dari kotak kita ini berarti lebih dari 5 volt. Itu berarti dia dengan batas dengan skala 5 volt, maka dia di sini dalam layar ini akan tertunjukkan sinyal dari 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 20 volt kalau dari sampai bawah, dari garis tengah ya, dari garis tengah horizontal. Kemudian kalau ke atasnya juga 20 volt. Channel 2 juga sebenarnya sama gitu. Channelnya 2 channel ini adalah dual channel ini sama gitu kan. Kemudian pengfungsiannya adalah dari sini nih, dari mode gitu. Jadi dari mode ini kita bisa pilih channel 1 saya pergunakan hanya channel 1, atau channel 2 saya menggunakan channel 2. Kalau channel 2 berarti yang kita atur ini nggak akan bergerak nih. Kalau ini untuk positionnya nih yang kita ngaturnya dari satu ini itu, dari satu ini ya. Kemudian untuk yang ini input ini di sini kan ada nih, ada AC, ground atau DC. Ini kita sesuai dengan sinyal yang kita ukur. Misalnya satu sinyal itu sinyal AC, maka kita harus pindah ini ke AC. Kemudian kalau ini DC, maka kita harus pindahkan ini ke DC. Itu. Apakah osiloskop itu aman kita gunakan untuk mengukur 220 volt AC? Sebenarnya aman kalau kita pakai probe. Kalau kita pakai probe yang aslinya ya. Jadi kalau kita pakai probe aslinya, kita gunakan pelemahan 10 kali ya, atau 100 kalinya. Dengan demikian kalau misalkan sinyal 220 itu kita harus lemahkan, harusnya memakai probe yang 100 kali. Jadi kalau di tegangannya kan 220, kalau kita pakai probe dengan 200 kali pelemahan, maka yang terbaca di sana adalah 200 dibagi 100, 2 volt. Jadi aman untuk kita masukkan ke input dari osiloskop. Tetapi di sini saya tidak akan mendemokannya karena saya tidak punya probe-nya. Di sini kemudian kita akan menuju ke triggering sweep time. Ini untuk mengatur nanti pola lebaran ininya ya, dari osilasinya itu sinyal sinusnya seperti apa nih. Dari sini nih, dari pengaturan timing ya, timing gelombang sinus itu. Untuk normal chopping ini saya kurang paham ya. Ini harus membaca manualnya lagi, tetapi di sini saya akan menunjukkan yang paling pokok-pokok saja. Kemudian kopling di sini dipilih yang AC. Kemudian untuk mode single, normal, auto, fix. Saya pilih fix ini, kalau enggak di auto.
kalau nggak auto fix ini. Kadang-kadang berbeda ini karena biasanya saya gunakan untuk melihat osilasi dari sebuah osilator radio ya. Osilator radio saya lihat dari sini bisa gitu dengan menggunakan osiloskop ini. Apakah itu osilator radio? Saya biasanya sih untuk osilator yang digital ya. Dalam hal ini pembangkit frekuensi yaitu digital direct synthesizer. Jadi saya akan menggunakan DDS nanti untuk saya akan demokan di part lain, pembahasan yang lain. Di sini saya hanya akan menunjukkan cara demo ini, menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari ini ya, dari knop-knop, dari rotary ini dan lain-lain. Kemudian nanti sebenarnya juga harus bisa kita kalibrasi ya. Ini kita harus gunakan kalibrasi di sini, harus kita gunakan kalibrator. Sinyalnya sekian, maka kemudian kita masukkan di sini. Ini kalau kita menggunakan external trigger. Tuh, jadi terus ini untuk zooming di sini, ini zooming posisi ini kalau nantinya nantinya sinusoidal dari gelombang yang kita lihat ini kurang jelas, kita bisa bisa perbesar dari sini. Kalau ditarik X5 berarti besarkan 5 kali, kalau posisi off berarti 1 kali. Ini ada uncalibrated, ini akan nyala kalau misalkan ini sinyal tidak dikalibrasi. Kemudian di sini ada apa ini, illumination ini tadi kembali lagi nih, itu kan beda kan. Kalau iluminasi ini kita atur-atur, ini gunanya untuk mengatur keterangan layar ini. Intensity ini kalau kita fullkan seperti ini, kalau ini kurangin seperti ini untuk mengatur layar. Demikian pemirsa, saya harus break dulu sebentar karena sedang ada azan zuhur. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, saya akan melanjutkan untuk cara penggunaan osiloskop trio CS1577 ini. Di sini sudah saya input ya dengan audio ya dari radio FM ini. Dari radio FM ini volumenya full ini ya. Nah, kalau misalkan ini copot seperti ini nih untuk displaynya. Kemudian ini saya masukkan ya, masukin input ini, maka akan ada gerakan seperti ini nih di layar nih. Ini untuk setting saya ini di 1 mV ya, di 1 mV. Kemudian untuk setting ininya, inputnya itu kopling input itu di DC ya. Ini coba saya ke ground seperti ini. Kalau AC seperti ini tidak tampil, maka ini di ground ya. Tuh, jadi kalau ada dia ngomong, dia akan ikut sinyalnya itu. Sebenarnya kita bisa melakukan presisi ya di sini ya, tapi ini saya coba dari tadi ternyata tidak ketemu ini untuk presisinya ini seperti apa untuk pengukuran dengan input audio ya. Kalau audio kan frekuensinya hanya dari 0 kHz, katakanlah dari 1 Hz hingga 20-an kHz. Nah, untuk ininya sweep time-nya ini di setting 1 mili. Tuh. Jadi seperti ini untuk cara menginput audio. Ini tentunya harusnya idealnya ini probe-nya ini probe yang dari pabrik ya. Gitu, tapi ini probe langsung. Ini saya coba aja dulu probe langsung seperti ini. Kemudian untuk ini kita mainkan di trigger ini juga ada sedikit perubahan ini di level trigger. Level uncalibrated ini akan nyala kalau ini kita hidupkan ini, nah, ini nyala ya. Kemudian kita matikan, dia akan mati. Itu trigger itu akan nyala kelip-kelip kalau mendapatkan sinyal input. Hubungannya dengan triggering. Itu.
gitu. Ya demikian, saya tidak akan terlalu panjang membahas audio di sini karena nanti akan saya bahas untuk cara melihat sinyal radio ya, sinyal pada frekuensi HF dengan menggunakan input dari DDS nih. Untuk DDS AD9850. Ini saya ada DDS di sini. Ini akan saya demokan di kesempatan video yang lain agar tidak campur-campur dan tentunya akan lebih detail ke pembahasannya. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam internet.